Nah, sebelum kita mulai, teman-teman terutama yang lagi hamil, boleh minum dulu supaya nggak dehidrasi. Coba kita lihat ya, yang hamil di sini berapa orang? Apakah cuma Mbak Ica atau ada yang lain? Oke, Mbak Ica boleh minum dulu. Mbak Ica, aku boleh tanya nggak, hari ini janinnya udah gerak? Kalau udah kasih jempol. Oke, sip. Ya, jadi sebelum kelas yoga, alangkah baiknya kita cek dulu nih, apakah janinnya sejahtera atau enggak dengan cara tanya, hari ini janinnya udah bergerak belum? Dan janin itu sejahtera kalau gerakannya minimal 10 kali dalam 24 jam. Nah, kita di sini nanti akan membutuhkan matras yoga, pastiin teman-teman udah siapin matras yoga. Kalau ada balok yoga, boleh disiapin 2 buah, kemudian selimut, karena selama masa kehamilan ada hormon relaksin yang bikin kalau melakukan suatu gerakan tertentu tuh jadi kurang nyaman, jadi kita harus tumpuk pakai selimut. Sama yang terakhir, kalau nanti dibutuhkan ada guling atau bolster yoga dan kursi. Kalau memang belum siapin, boleh siapin dulu sambil kita siap-siap ya. Semoga suaraku jelas. Kalau memang suaraku nanti ada nggak jelas atau terputus-putus, teman-teman boleh open mic dan reminder ke aku. Oke. Bolanya nggak usah dipakai dulu Mbak Ica. Pakai siapin guling atau kalau ada nanti balok yoga, kalau nggak punya balok yoga pakai kursi. Yuk kita mulai ya, sambil siap-siap. Kakak Mimin boleh musiknya Kakak Mimin biar nggak senyap-senyap gimana gitu. Kecilin dikit Kakak Mimin musiknya. Wow, sekarang kita serasa berada di sungai ya. Kakak Mimin sukanya nih sama sungai-sungai. Boleh kecilin dikit volumenya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kalau ada balok yoga boleh, kalau nggak ada selimut, silahkan teman-teman semuanya duduk dulu di atas selimut atau di atas balok yoga. Kenapa? Karena salah satu kunci untuk mengoptimalisasikan janin adalah postur. Musiknya boleh dikecilin lagi. Sedikit. Oke. Jadi postur kita udah benar dulu tuh. Benar dulu tuh. Kan tadi aku udah bilang yang awal ada passage. Jadi kalau ibu hamil duduk dalam kondisi panggulnya lebih rendah daripada kedua lutut, itu biasanya akan membuat posisi si janin jadi menengadah dan itu nggak bagus. Oke, jadi pastiin teman-teman boleh duduk semuanya di atas balok yoga atau boleh duduk di atas selimut, mana aja boleh, guling juga boleh. Yang penting sekarang semuanya perhatiin panggulnya lebih tinggi daripada kedua lutut. Oke, kemudian duduk sila seperti biasa aja. Kedua tangan boleh pegang otot gluteusnya atau bokong, sibakkan dulu bokongnya. Kalau ibu hamil tuh bokongnya tebel ya, jadi angkat dulu bokongnya, coba pegang tulang duduknya. Kalau kita di panggul tuh ada tulang duduk, di bokong yang tajam-tajam, ischium. Nah, taruh tulang duduk atau ischiumnya di balok atau di tulang atau di selimut. Oke. Ya. Kemudian bawa panjang badannya ke atas, tapi jangan dorong tulang iganya ke depan, ribsnya nggak boleh drop, artinya panggul kita anterior tilt atau drop ke depan itu juga nggak oke, jadi panggulnya tetap netral. Rasakan aja tulang belakangnya panjang ke atas, bahunya rileks. Sekarang kita cek dulu posturnya. Silahkan pegang panggulnya teman-teman semua. Tulang panggul masih kepegang ya Bu? Kalau aku baru postnatal, jadi lemaknya agak banyak, jadi harus agak dalam gitu. Oke, nah sekarang
pegang dan dicoba dirasain, kita sadari dulu sama kondisi tubuh, apakah ada bagian panggul kanan atau kiri yang mungkin lebih maju daripada sisi yang lain. Coba dicek. Pegang tulangnya. Oh, ini kayaknya lebih maju sebelah nih. Nih kalau misalnya emang lebih maju sebelah, disejajarin dulu. Gitu. Kalau udah, pegang tulang rusuk atau di bawah berat. Kemudian cek kembali, apakah di tulang rusuknya ini juga ada yang lebih maju sebelah. Nah kalau ada yang lebih maju sebelah, itu bisa satu karena kebiasaan, atau dua mungkin ada kondisi skoliosis. Oke, kalau misalnya nggak ada ya udah, tapi kalau ada mundurin, sejajarin tulang rusuknya. Kemudian kalau sudah, taruh dulu satu tangannya di dada, kemudian taruh satu tangannya di perut. Just close your eyes, pejemin matanya sejenak. Ambil beberapa nafas lebih panjang. Buang nafasnya lebih perlahan. Sekali lagi, ambil nafasnya lebih panjang, tenang dan dalam. Buang nafasnya lebih perlahan. Tarik dulu intensi dan atensi Anda masuk ke dalam diri Anda saat ini. Kalau nafas terasa masih ngos-ngosan, silahkan bernafas lebih panjang, lebih tenang, kemudian lebih dalam. Masuk lagi ke dalam diri, dan silahkan awali dulu dengan doa sesuai keyakinan Anda masing-masing, agar kelas yoga pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lebih lancar. Kemudian letakkan tangannya di perut. Untuk ibu yang sedang hamil, silahkan komunikasi dulu dengan adik janin di dalam rahim. Anakku sayang, pagi hari ini ibu akan bergerak, berolahraga, mengelola diri sejenak. Semoga setiap yang ibu lakukan tetap membuat anakku nyaman di dalam rahim. Jika sudah, letakkan telapak tangannya di paha, kemudian tundukkan kepalanya ke arah bawah, seperti matahari yang hendak terbit. Perlahan-lahan buka kedua kelopak matanya dengan sangat lembut, pandangan diarahkan ke alas terlebih dahulu, kemudian kalau sudah, pelan-pelan hadap ke arah depan. Silahkan ganti lipatan kakinya dulu ya teman-teman semuanya. Kalau tadi mungkin kaki kanannya di depan, sekarang kita ganti, switch, kaki kirinya di depan, supaya balance. Oke. Kemudian kita akan lakukan latihan nafas sejenak. Yang pertama adalah belly breathing atau diaphragmatic breathing. Yang kedua, kita melakukan thoracic breathing. Kenapa dilakukan dua nafas itu? Karena yang pertama, kita harus merilekskan setiap ligamen yang ada di rahim,
supaya menyamankan janin. Yang kedua, kita harus merilekskan antara lokasi di antara tulang rusuk supaya rileks. Karena kalau di situ tegang atau tight, biasanya janin juga kurang nyaman. Jadi kita lakukan 2 pranayam hari ini. Untuk diaphragmatic breathing, silakan letakkan tangannya di perut, bahunya rileks. Ambil dan buang nafas melalui kedua lubang hidung. Saat mengambil nafas, semuanya fokus untuk mengembangkan otot perut ke arah samping, menyebar gitu ya. Kemudian bukan cuma otot perutnya yang mengembang, tapi bayangkan punggungnya juga mengembang. Saat membuang nafas dari kedua lubang hidung, perut kembali seperti semula, punggung juga kembali seperti semula. Kita akan lakukan dalam 8 kali repetisi atau 8 kali pengulangan. Inhale dan exhale-nya atau ambil dan buang nafasnya, silahkan mengikuti ritme masing-masing dari teman-teman semua. Oke, kita akan melakukan diaphragmatic breathing 8 kali repetisi. Inhale dan exhale-nya mengikuti ritme nafas mam semua di sini. Lakukan dengan nyaman, dan satu pesan aku, saat melakukan belly breathing, dadanya jangan naik turun, tapi coba fokus untuk merilekskan ligamen, otot perut, bahkan bagian punggung belakang. Siap semuanya? Yuk, taruh tangannya di perut, rilekskan bahunya. Anda boleh memejamkan kedua kelopak mata, atau membuka kedua kelopak mata, silahkan cari yang paling nyaman. Awali dulu dengan nafas natural atau nafas alaminya masing-masing. Silahkan kembali terhubung dengan nafas, terhubung dengan diri. Kita akan mulai dari sekarang. Ambil nafas, kembangkan otot perut, rilekskan otot dasar panggul, rasakan mengembang di punggung, buang nafas, perlahan, kembalikan otot perut dan seluruhnya seperti sedia kala. Ulangi terus dalam 8 kali siklus nafas, aku akan bantu cek yang hamil. Bagus sekali. Lebih rileks lagi Mbak Ica, bahunya rileks. Saat ambil nafas, coba kembangin otot perut. Saat buang nafas, perutnya kembali seperti semula. Ulangi dalam 10 repetisi. Bagus banget Mbak Sarah, Mbak Linda, Mbak Tia. Mbak Tia, panggulnya jangan terlalu anterior tilt, coba pelan-pelan taruh bokongnya di selimut atau di alas. Good. Kalau misalnya lutut kamu jadi naik, berarti sebenarnya kurang tinggi sedikit topangan panggulnya. Bagus Ica, lanjutin dulu. Nah, cakep Mbak Tia. Kalau sudah 10 kali pengulangan, boleh ganti lipatan kakinya, kita lanjutkan thoracic breathing. Pengulangannya 8 kali, kok jadi 10, kok jadi nambah ya. Oke, kita tunggu Mbak Ica ya.
Sudah selesai, Ica? Boleh ganti lipatan kakinya? Di switch lagi, Ica. Oke, good. Sekarang semuanya pegang bagian rusuk. Kita coba dulu ya. Nggak langsung, tapi kita coba dulu. Ambil nafas dari hidung, rasain rusuknya mengembang. Coba. Mengembang ke samping. Saat buang nafas, rusuknya kembali seperti semula. Satu lagi ya. Ambil nafas, pending, rusuknya mengembang. Buang nafas, kembali seperti semula. Oke, just close your eyes. Lanjutin sampai 8 kali siklus pengulangan. Silahkan. Rilekskan bagian rusuk. Bagus sekali. Rilekskan bahunya. Bagus, Ica. Inhale, kembangin rusuknya. Exhale, kembali seperti semula. Selesaikan hingga 8 kali pengulangan. Jika sudah, kembali ke nafas yang biasa. Buka kedua kelopak mata, letakkan tangannya di paha. Kembali ganti lipatan kakinya. Iya, kalau di prenatal nggak ganti-ganti lipatan kaki. Kenapa? Karena kadang-kadang ibu hamil suka nggak kuat gitu. Panjangin tulang belakangnya ke atas lagi. Kita mulai warming up dari puncak kepala sampai jari-jari kaki supaya nanti nggak kaget badannya. Dahunya rileks ya. Inhale, dorong dada lihat ke arah atas. Dorong dagunya ke arah atas, pandangannya ke atas. Exhale, tarik dagunya masuk, pandangannya ke bawah. Satu round lagi ya teman-teman. Inhale, dorong dagunya ke arah atas, pandangannya ke atas. Pelan-pelan aja. Exhale, tarik dagunya masuk, pandangannya ke arah bawah. Inhale, kembali hadap ke arah depan, dan exhale, seluruhnya silakan hadap ke arah kanan terlebih dahulu. Inhale, kembali menghadap ke arah depan, dan exhale, silakan hadap ke arah kiri masing-masing. Inhale, kembali ke tengah. Exhale, boleh tunduk ke arah bawah. Pelan-pelan, putar kepalanya dengan sangat perlahan. Satu kali aja. Putar pelan-pelan. Kemudian, jika sudah, silahkan putar di sisi sebaliknya. Bagus sekali. Silahkan kembali hadap ke arah depan. Kemudian taruh dulu tangannya di bahu. Kita putar bahunya dulu ke belakang. Saat muter nggak cuma muter gini ya, tapi satuin kedua sikunya. Satuin kedua sikunya dulu, inhale, baru putar ke belakang. 1. Supaya nggak ada ketegangan di bahu. 2. 3. Oke, sekarang dari belakang ke arah depan, satuin lagi kedua sikunya. 1,
2, 3. Good. Ambil nafas, bawa kedua tangannya ke arah atas. Kita kasih ruangan dulu buat janin. Urdhva Hastasana. Kemudian di sini kedua jempol silahkan dikaitkan. Kedua jempol silahkan dikaitkan. Jangan dorong ribsnya ke depan. Bokongnya taruh di alas. Coba sekarang semuanya ambil nafas. Sambil semuanya mengambil nafas, rasakan sisi kanan dan kiri tubuhnya memanjang ke arah atas. Saitrangnya panjangin. Karena kita harus kasih ruangan baby di tubuh bagian atas. Dorong sampai nggak bisa didorong lagi, kemudian bokongnya letakkan di selimut atau di balok, bahunya rilekskan. Pandangannya ke arah depan, tahan dalam 5 siklus nafas aja. Bernafas. 5. Creating space for your baby. 4. 3. 2. 1. Cukup di sini. Silahkan taruh tangan kirinya di alas. Ya, taruh tangan kirinya di alas. Panjangin sisi tubuh kanannya ke atas. Kayak tadi persis. Kemudian tangan kirinya gerak ke arah kiri. Bending dulu ke kiri. Yuk, dorong sisi tubuh kanannya ke arah kiri. Panjang. Tahan. Jangan tutup ketiaknya. Buka ketiaknya Mbak Ica. Good. Jauhin bahunya dari telinga. Bernafas. 5. 4. 3. 2. 1. Ingat ya kalau mau muterin janin, itu tuh harus balance dulu kanan sama kiri. Jadi kita harus tarik dulu sebentar sebelum ke posisi asanas yang inti. Sekarang tangan kanannya di alas, jalanin tangan kanannya ke arah kanan, sisi kirinya dorong ke arah kanan, panjangin. Bahunya rileks, pandangannya ke depan, jangan tutup ketiaknya, buka ketiaknya, open your chest, bahunya rileks, tahan. 5, senyum dulu bun. 4, keep breathing here. 3, 2, 1. Inhale, reach up, bawa kedua tangannya ke atas lagi, jempolnya lagi dikaitin, bawa lagi badannya ke atas, upper body-nya tarik lagi ke atas, taruh bokongnya di alas, bahunya rileks, pandangannya ke depan, tahan 5 siklus nafas lagi. 5, 4, 3, 2, cukup. Yuk, jalinin tangannya di belakang, interlace your finger, tarik jalinan tangannya lurus ke belakang, putar kedua bahunya ke belakang, jauhkan bahu dari telinga, dorong dadanya sedikit, pandangannya sedikit ke atas. Bernafas. Oke, cukup. Sekarang teman-teman boleh lurusin kakinya ke depan. Oke, lurusin kakinya depan, bikin telapak kakinya flexing, tumit kakinya taruh di alas, jari-jarinya aktif. Dari sini taruh tangannya di samping, panjangin spine-nya ke atas, tahan dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxin kedua lututnya dan kita akan mulai. Sekarang siapin baloknya di luar matras, 2 balok supaya nanti gampang diambil, tapi nggak sekarang juga makainya. Tapi siapin aja supaya nanti saat ambil nggak bingung. Kemudian silakan siapkan selimut atau handuk untuk alas lutut. Pertama yang lututnya jongkok, lututnya nggak nahan, boleh selimut lebih tebal, handuknya boleh lebih tebal ya. Silahkan letakkan selimutnya di bagian garis tengah matras. Kita akan awali dulu dengan kneeling pose stable.
Siap semuanya? Oke. Sebarkan jari-jari tangannya, hasta banda, spread your finger. Cek dulu pergelangan tangan tepat di bawah bahu, tepat di bawah panggul. Kemudian tubuhnya tidak asing seperti ini, tapi press, telapak tangannya kuat di alas, kedua tulang kering kanan dan kiri juga press di alas, punggung kakinya press, jauhin bahunya dari telinga. Ini supaya otot rectus abdominisnya nggak makin meregang. Kita akan melakukan cow cat dulu dalam 5 repetisi. Inhale, dorong dada lihat ke atas, jauhin bahu dari telinga. Exhale cat, masukin dulu, pelvic tilt, lihatnya ke udel. Inhale cow, dorong dada, lihat ke atas. Exhale cat, panggulnya masuk, lihat ke udel. 2, 3, ya inhale, lihat ke atas. Bagus Mbak Ica. Exhale cat, panggul masuk, lihat ke udel. Mbak Ica, lututnya boleh mundurin 1 langkah ke belakang sedikit. Yes, yuk lanjut ya semuanya. Inhale cow, dorong dada ke arah atas, relaxin bahunya Mbak Tia. Exhale cat, panggulnya masukin, pelvic tilt. Yo Mbak Linda, panggulnya pelvic tilt lagi. Nah, pelvic masukin lagi, hup, tilt lagi. Waktu lagi cat, itu nanti bantu masukin bayi. Inhale cow, dorong dada, lihat ke atas. Exhale cat pose, panggulnya masukin, pelvic tilt. Punggungnya melengkung, lihat ke udel. Yeah. Back to table pose. Sekarang kita akan masuk ke downward facing dog. Yang pertama, silahkan maju 1 langkah, kedua tangannya ke depan. 1 langkah aja. Kalau misalnya ada vertigo, pusing, hipertensi, sinus yang lagi kambuh atau lagi flu, atau asam lambungnya lagi, silahkan skip gerakan ini. Tapi kalau tidak, yuk kita coba bareng-bareng. Silahkan jejakkan 2 telapak atau jari-jari kakinya di alas, ambil nafasnya dulu di sini, buang nafas, masuk Adho Mukha Svanasana atau downward facing dog. So, press tangannya kuat. Dulu nggak apa-apa, jinjit boleh, buat yang hamstring itu panggulnya dorong ke atas, bahunya rileks bernafas. Tekuk kedua lutut, turun pelan-pelan lagi. Oke, kita lakuin 2 sesi lagi. Totalnya 3. Ambil nafasnya dulu di sini, buang nafas, angkat panggulnya lagi ke atas. Downward facing dog. Tahan 3, bernafas. 2, bagus banget Mbak Ica. 1, bend your knee, tekuk kedua lutut, pelan-pelan taruh lagi. Last one, terakhir. Downward facing dog, bagus untuk memanjangkan tulang belakang, selain itu dia merilekskan otot dasar panggul. Kita lakukan yang terakhir, ambil nafasnya dulu di sini, buang nafasnya, bawa panggulnya ke arah atas, tekan ke telapak tangannya di alas, boleh jinjit atau yang hamstringnya udah panjang, turunin tumitnya pelan-pelan, panggul dorong ke atas, bahunya rileks bernafas. Pandangannya ke arah alas. Oke, cukup. Tekuk kedua. Untuk yang terakhir, kita akan maju ke arah depan, dekatkan kedua jempol tangan. Kaki kanan pelan-pelan boleh diarahkan atau dilangkahkan ke samping tangan. Pelan-pelan ya Mbak Ica. Dari sini, jinjit kaki yang kiri, angkat lutut kiri, pelan-pelan boleh maju
ke arah depan. Good. Buka semuanya selebar matras supaya untuk tempat perut. Tekuk kedua lutut. Tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri. Pandangannya ke depan dulu, hati-hati yang anemia. Press kedua telapak kakinya di alas. Ambil nafas. Kembali bangun. Bawa tangannya ke atas, inhale, reach up. Buang nafas, satuin tangannya di depan dada. Just close your eyes. Take a deep breath in. Take a deep out. Atur nafasnya dulu di sini. Buka kedua kelopak matanya. Ica, boleh minum dulu. Ya, water dulu yang hamil. Oke, udah siap semuanya? Mohon maaf, ada teknis supaya lebih lancar. Cek satu. Oke, ya. Ya, silahkan dari atas. Bentar. Dari ujung depan matras, mundur satu langkah. Kemudian, oh ya sorry, buka dulu atau ambil dulu selimutnya supaya nggak ganggu. Keluarin selimutnya dari matras. Udah. Oke. Yuk. Dari ujung depan matras, mundur satu langkah ke belakang. Kakinya dibuka selebar panggul. Kita akan melakukan high lunge. Karena kita pengen tarik otot PSOAS-nya. Taruh di panggul. 2, 3. Di panggul. Bentar. Supaya ada cedera. Aku izin kasih 2 menit. Sebentar ya ibu-ibu, kita cek dulu. Oke, sambil penyiapin. Oh iya, emang masih putus-putus. Oke. Nggak apa-apa. Ya, sambil bisa, semoga masih bisa terdengar ya, pelan-pelan. Nyal-nyal, nggak kurang sahabat. Kan buka kakinya selebar panggulnya masing-masing, taruh tangannya di panggul, kemudian kan mundur kakinya dulu ke kaki kiri, belakang, kemudian jinjit, kaki yang kiri, buang nafas, tekuk, cek 1, 2, 3, tekuk lutut kanannya, sini, tahan, dan rasakan sampai paha kirinya ketarik ke belakang, bernafas. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kembali. Kemudian kaki kirinya
maju ke arah depan. Oke, the other side ya, sisi sebaliknya dulu. High lunge di sisi sebaliknya. Kaki kanannya mundur ke belakang sekarang. Jinjit, kaki kanannya dulu. Buang nafas, tekuk lutut kirinya. Coba sekarang bawa fokusnya paha kiri depan atau otot quadricepsnya rasanya tertarik. Quadricep kanan, tahan. Tangannya dipanggul aja. 4, 3, 2, 4, 1, cukup. Bawa lagi. Oke, bawa lagi kanannya ke depan. Putar dulu panggulnya. Kemudian putar balik. Atur nafasnya dulu di sini. Oke, sekali lagi ya. Nah sekarang teman-teman kalau ada balok, bikin balok yoganya. Kemudian bikin atau tinggi. Cek 1. Nah, aman. Oke. Itu dimatiin aja sekarang. Sebentar ya, aku pakai dulu. Oke. Ya. Sekarang kita mulai lagi dari awal. Kaki kanannya ke belakang. Jinjit kaki kanannya. High lunge dulu di sini. Buang nafas, tekuk lutut kirinya. Rasain sampai paha kanannya kedorong ke belakang. Quadricep kanannya ketarik. Badannya nggak ke depan, badannya nggak ke belakang. Badannya ke atas, bahunya rileks, tahan 5 siklus nafas. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali. Sekarang turunin lutut kanannya, kedua kakinya lurus. Kita mau ke Ardha Parsvottanasana. Ambil nafas, bawa tangannya ke atas, inhale reach up. Buang nafas, coba lihatnya ke depan, lipat tubuhnya ke depan, cari baloknya kanan kiri, atau kalau nggak pakai balok, boleh taruh tangannya di tulang kering, atau taruh tangannya di kursi depan. Silahkan pilih yang mana. Good. Jangan lihat ke bawah, lihatnya sedikit ke arah matras bagian depan. Yang terasa tertarik saat ini adalah bokong sebelah kiri. Rilekskan kedua bahunya. Tahan. Jauhin bahunya dari telinga, Mbak Ica. Bernafas. Kembali. Press kedua kakinya di alas. Ambil nafas. Kembali bangun. Maju kaki kanannya ke depan. Ganti sisi ya. Kaki kirinya gantian ke belakang. Oke. Yuk. Jinjit kaki kirinya. Buang nafas, tekuk lutut kanannya. Good. Masuk masuk highline sebelah kanan. Rasain paha kirinya ketarik ke belakang, bahunya rileks. Bernafas. 5, 4, 3, 2, 1. Bagus. Yuk, kembali lurus. Telapak kaki kirinya taruh di alas, kedua lututnya lurus, ambil nafas, bawa kedua tangannya ke atas, Purva Hastasana, buang nafas, pandangannya lurus ke depan, lipat tubuhnya ke depan. Ardha Parsvottanasana. Boleh taruh tangannya di balok, kanan dan kiri, atau taruh tangannya di tulang kering. Dorong dadanya, jauhin bahu dari telinga, pandangannya ke arah bagian depan. Bernafas. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ambil nafas, kembali lagi, buang nafas,
Silahkan teman-teman semuanya hadap ke arah kamera. Kalau misalnya hadapnya kebalik, berarti dibalik dulu. Oke. Buka kakinya lebih lebar dari panggul. Kemudian silahkan baloknya letakkan di bagian kanan sama kiri. Tapi kalau nggak ada balok juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada balok juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada, silahkan taruh di bagian kanan sama kiri. Sekarang, telapak kaki kanan buka 90 derajat ke arah kanan, telapak kaki kiri slightly in atau sedikit masuk. Kemudian panggul hadap ke arah depan. Cakep. Ya, dari sini ambil nafas, bawa tangannya ke atas, inhale reach up. Good. Jempolnya jadiin satu, kayak waktu pertama tadi. Kaitin jempolnya, bahunya rileks, jauhin bahunya dari telinga. Buang nafas, tekuk lutut kanan, warrior 2. Pergelangan kaki sama lutut sejajar aja. Bernafas. 5, bernafas. Badannya jangan nonggeng, press kaki kirinya kuat. 4, yuk panjang badannya ke atas. 3, bahunya rileks. 2, 1. Cukup. Taruh tangan kirinya di belakang. Tangan kanannya panjang ke arah atas. Side trunk kanan panjangin ke atas. Buang nafas, silahkan. Arahkan tangan kanan ke arah kanan. Panjang. Tangan kanan ke kanan ya. Taruh tangan kanan boleh di paha kanan boleh. Atau boleh ambil baloknya. Balok boleh di depan, boleh di belakang. Taruh tangannya di atas balok. Puter bahu kirinya ke belakang. Belakang seperti ada temboknya. Tekan kaki kirinya kuat, tahan. 5, 4, rasain sisi kiri tubuhnya ketarik. 3, 2, 1. Cukup. Inhale back. To Utthita Hasta Padasana. Tutup kaki yang kiri, tutup kaki yang kanan, buka kaki yang kiri 90 derajat, kaki kanannya ikut, slightly in. Kalau baloknya mengganggu, keluarin dulu, kemudian panggulnya hadapin lagi ke depan. Panggulnya balance. Sekarang ambil nafas, bawa tangannya ke arah atas, jalinin atau satuin kedua jempol, ingat yang tadi, panjangin spine-nya ke atas, tapi jangan nonggeng, tailbone-nya masuk. Panggulnya netral. Buang nafas, tekuk lutut kirinya. Bawa badannya tetap di tengah. Lutut sama pergelangan kaki segaris, jauhin bahunya dari telinga, tahan. 5, 4, bagus banget Mbak Ica, bagus banget semuanya. 3, 2, 1. Good. Inhale dulu di sini, bawa tangannya, tangan kanannya di belakang, tangan kirinya ke atas. Cakep. Press kaki kanannya kuat, buang nafas, tekuk lutut kiri. Sekarang panjangin tangan kiri ke arah kiri, panjang terus pelan-pelan. Letakkan tangan kirinya di atas paha kiri. Atau kalau mau pakai balok, boleh juga. Taruh tangannya di atas balok, puter bahu kanannya ke belakang. Seolah-olah belakang kayak ada temboknya, jauhin bahu dari telinga, pandangannya ke depan aja, tahan. Tekan kaki kanannya kuat. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Press kaki kanannya, inhale up, lurusin lututnya lagi. Kemudian kaki kirinya hadapin depan lagi paralel, taruh tangannya di panggul. Nah sekarang kita mau merilekskan ligamen kanan sama kiri nih. Kita pakai Trikonasana. Buka kakinya 90 derajat ke arah kanan, yang kanan. Kakinya yang kiri slightly in, panggul hadapin ke depan. Yuk panggulnya hadap ke depan Mbak Ica. Good. Tangan kanannya ke arah atas. Cakep. Press kaki kirinya di alas, kaki kanan juga press. Coba ambil nafas,
Panjangin side trunk kanannya ke atas. Buang nafas, bokong atau panggul kiri, dorong ke arah kiri, panjangin sisi tubuh kanan terus ke arah kanan. Teman-teman boleh pakai balok, taruh tangannya di atas balok boleh, atau kalau nggak ada balok, taruh tangannya di atas tulang kering. Tapi jangan bebannya jangan ditaruh ke situ. Tekan kaki kirinya kuat. Tangannya tuh cuma kayak megang doang. Puter bahu kirinya ke belakang, ambil nafasnya di sini, boleh tangannya ke arah atas. Inhale, expanding your belly. Exhale, release. Supaya round ligamennya relax dulu di sini. Inhale. Exhale. Good. Last one. Inhale. Press terus kaki kirinya. And exhale. Good job. Inhale up. Tutup kaki kanan. Utthita Hasta Padasana. Buka kaki kiri 90 derajat. Panggulnya hadapin ke depan. Tangan kanan taruh di panggul kanan. Tangan kirinya ke atas. Tekan kaki kanan di alas. Panjangin side trunk kiri ke atas. Inhale, reach up. Exhale, go to Trikonasana kiri. Panggul kanan dorong ke kanan. Panjangin sisi tubuh kirinya. Jangan nekuk ya. Good, sebisanya aja. Cari baloknya boleh atau taruh tangannya di tulang kering. Tekan kaki kanannya terus, puter bahu kanannya ke belakang. Belakang kayak ada temboknya. Kalau udah siap, ambil nafas, boleh dari depan, inhale reach up. Tangannya ke arah atas. Open your chest, open your heart. Bernafas. 5. Press kaki kanannya terus. 4. Bagus Mbak Ica. 3. Keep breathing here. 2. Rasain round ligamennya relax. 1. Inhale, reach up. Good job. Back to Utthita Hasta Padasana. Sekarang, ambil baloknya, bawa ke depan. Kita mau ke posisi Ardha Prasarita Padottanasana. Jadi, gerakan ini kalau tadi kita rilekin salah satu sisi ligamen kanan dan kiri, sekarang kita mau rilekin kedua ligamennya dan kasih semi inversi. Inhale, reach up. Bawa tangannya ke atas. Exhale, pandangan tetap lurus ke depan, lipat tubuhnya ke depan. Jaga tulang belakang tetap panjang, taruh tangannya di balok. High dulu baloknya, tinggi. Pastiin pergelangan tangan kamu tepat di bawah bahu. Ambil nafas, kembangin otot perut. Buang nafas, release. Ambil nafas, expanding your belly. Buang nafas, release. Pandangannya ke mat aja ya, jauhin bahu dari telinga. Ambil nafas, expanding your belly. Buang nafas, release. Yuk turunin sekarang, jadi medium. Baloknya turunin jadi medium. Kalau nggak bisa, balik lagi ke variasi 1, high. Tapi kalau bisa, silakan turun medium. Press kedua telapak kakinya di alas, terutama sisi luar kaki. Dorong dadanya, panjangin spine-nya, bahunya relax. Inhale, expanding your belly. Exhale, release. Last 2. Inhale, expanding your belly. Exhale, release. Last 1. Inhale, expanding your belly. Exhale, release. Good job. Press kakinya kuat. Inhale, bawa tangannya ke atas. Bawa tangannya ke samping. Utthita Hasta Padasana. Taruh tangannya di panggul. Silahkan telapak kaki sebelah kanan buka 90 derajat ke arah kanan. Geser, kaki kanannya lebih luas. Kaki kirinya ngikut. Masuk seperti mau warrior 1. Dari sini, tangan kanan taruh di paha kanan. Tekuk lutut kirinya, taruh tangan kiri di alas. Tangan kanan taruh di alas. Kaki kanannya dorong ke belakang. Masuk downward facing dog. Tahan. 5, 4. Yang tumitnya udah nyaman, hamstringnya boleh ditaruh.
3, 2, 1. Bend your knee, tekuk kedua lutut, taruh lututnya pelan-pelan di alas. Good. Sekarang taruh lagi baloknya di depan matras, ambil selimutnya untuk tempat lutut, taruh lagi selimutnya. Kita mau low lunge, habis ini low lunge dan Ardha Hanumanasan untuk menarik otot PSAS-nya supaya nanti kanan kirinya bisa seimbang. Yuk kita masuk dulu ke table pose. Baloknya ditaruh di depan mat aja. Back to table pose first. Kemudian silahkan maju satu langkah, kedua telapak tangannya ke depan, deketin kedua jempol tangan, kaki kanan maju di samping tangan kanan. Yuk bikin kayak tadi. Good. Yuk dari sini tangan kanan paha kanan, kembali bangun, up. Pastiin panggulnya netral, nggak nonggeng. Ya, tailbone-nya masuk, panggulnya netral. Good, bahunya relax, pandangannya ke depan. Inhale, reach up, bawa tangannya ke atas. Exhale, low lunge. Tekuk lutut kanan, dorong panggulnya perlahan-lahan ke arah depan, sampai lutut dan pergelangan kakinya segaris. Coba teman-teman fokus ke quadricep kiri, rasanya quadricepnya tertarik, tahan sampai situ aja. Bahunya relax. Press jempol kanannya kuat. Terutama kalau ada yang punya symphysis pubis dysfunction. Tahan. 3, 2, 1. Cakep. Kembali. Silahkan ambil baloknya. Taruh baloknya di kanan dan kiri tubuh. Sekarang lurusin lutut kanan. Angkat telapak kaki kanannya. Jari-jari kakinya aktif, dorong dada, lihat ke depan aja. Nggak usah lipat dulu badannya ke depan. Lurusin kedua sikunya, dorong dadanya, tekan tulang kering kiri sama punggung kaki kiri. Sekarang, tarik bokong kanannya ke belakang, lihat ke arah depan, dorong dadanya, tahan di situ, atau kalau mau yang pengen lebih dalam, silahkan tekuk kedua sikunya pelan-pelan. Pandangannya tetap ke depan matras. Hati-hati perutnya ya, nggak boleh terkompres. Bernafas. 3, 2, 1. Cukup? Good. Keluarin lagi baloknya. Yang terakhir nih, kiri sebelum kita semi inversi. Kaki kanannya mundur, gantian kaki kirinya maju. Cakep. Yo, tangan kiri, paha kiri. Inhale, reach up. Good. Bawa tangannya ke atas. Exhale, go to low lunge. Lutut kirinya tekuk, panggul dorong ke depan. Bernafas. Badannya jangan ikut ke depan ya. Badannya tarik ke atas, bernafas. 5, bahunya relax, pandangannya ke depan. Cakep semuanya. 4. Keep breathing here. 3, jangan nonggeng. Ribsnya jangan sampai keluar. 2, 1, cukup. Ambil baloknya semuanya. Yo, lurusin lutut kiri, angkat telapak kaki kiri, jari-jari kaki kiri. Kalau misalnya perutnya ketekan banget, boleh mundurin baloknya, angkat badannya. Bokong kiri tarik ke belakang, dorong dadanya ke depan, jauhin bahunya dari telinga, tekan tumit kiri lebih kuat, bernafas. 5, bagus. 4, lurusin lutut kirinya ya. 3, 2, 1, cukup. Oke. Yuk, keluarin baloknya. Silakan masuk table pose. Kita mau ke child pose dulu. Buka kakinya selebar matras. Deketin kedua jempol kaki. Silakan duduk di atas tumit. Tumit sama bokong, rasanya seperti ada lemnya. Kemudian pandangannya ke depan. Yuk, arahin pelan-pelan telapak tangannya ke depan. Sebisanya.
Panjangin dulu di sini. Dorong dada. Nah, kalau udah, tekuk siku kiri, kepal tangan kiri. Tekuk siku kanan, kepal tangan kanan. Silahkan saling menumpuk, kepalanya ditumpuk. Bahunya rileks, taruh dahinya di atas kepalan tangan, kemudian bernafas. Istirahat dulu di sini. Soft and smooth. Inhalation, bahunya rileks, bentar. Soft and smooth. Exhalation. Sekali lagi, soft and smooth. Inhalation. Dan soft and smooth. Exhalation. Oke, silakan kembali bangun. Kakak-kakak, mam semua, keluarin selimutnya. Nah sekarang, Mbak Ica boleh cari tembok. Jadi untuk semi inversion melintang, kita boleh lakukan namanya bridge tilt. Jadi ini bisa dilakukan untuk semi inversion sungsang dan melintang. Pastiin ada tembok. Kita akan pakai 1 buah selimut. Yang lain kalau mau nyoba boleh. Sama 2 balok. Boleh lihat dulu ya. Oke. Jadi nanti di sini baloknya dibikin medium. Kalau ini high, tinggi, bukan. Baloknya bikin medium. Kemudian di atas 2 balok medium itu bikin ada 1 selimut. Oke. Ini adalah lying pose-nya. Nanti kita akan coba. Kamu bisa langsung ke bridge tilt atau bisa masuk dulu ke puppy pose juga boleh. Jadi kalau untuk membantu semi inversion ibu hamil ada 2 kalau di yoga, puppy pose, yang satunya adalah bridge tilt. Nah, hari ini kita akan coba langsung ke bridge tilt karena kalau puppy pose pastinya teman-teman udah pada tahu ya, bentuknya hampir-hampir sama-sama aja. Jadi cuman butuh bantal atau guling lebih, kemudian aku contohin ya, sebentar silahkan lihat. Siapa tahu buat jadi variasi besok kalau ngajar. Oke, sebentar, bolster aku belum ada. Jadi ambil bolster atau guling yang ada di rumah aja. Kemudian kalau mau puppy pose, lututnya taruh di atas bolster. Kemudian dari table pose cuma tinggal tekuk kedua sikunya. Tangannya saling terkait atau interlace. Kemudian tahan dalam 5 hingga 8 siklus nafas. Senyamannya ibunya aja. Lakukan belly breathing atau diaphragmatic breathing. Ini kalau puppy pose. Kakinya jinjit aja ya. Jadi bukan knee chest. Kalau knee chest, kalau di kehamilan, di kebidanan ada namanya knee chest, itu bentuknya gini. Nah, kalau kita lihat dari pose knee chest, kekurangannya adalah sudutnya dia kurang besar memberikan ruangan buat janin. Jadi biasanya pose sujud atau knee chest ini nggak bisa secara efektif langsung untuk membantu bayi berputar. Kalau misalnya memang mau pakai knee chest, saran aku boleh pakai knee chest, tapi tolong maju 1 langkah ke depan. Nah, bentuknya kayak gini. Acute angle, maksudnya angle-nya atau sudut segitiganya lebih luas. Nah, kalau kayak gini kadang-kadang ibu-ibu suka pada nggak kuat. Makanya dikasih variasi puppy pose. Pakai guling, table, tekuk kedua siku. Ini sudutnya lebih luas sehingga janin lebih mudah untuk berputar. Itu kalau puppy pose. Oke, kita mau ke bridge tilt ya sekarang. Yuk kita siap-siap. Teman-teman boleh lihat aku, Mbak Ica boleh lihat aku dulu. Siapin balok, bikin medium. Atasnya dikasih selimut. Pastiin deket sama tembok. Dan pastiin kamu gampang nanti ngambil
baloknya. Kalau pakai kuciran, kucirannya boleh dilepas dulu supaya nggak ganggu. Yuk, dari sini tempelin bokongnya ke tembok. Tempelin bokongnya ke tembok, kemudian tidur pelan-pelan. Nah, karena Mbak Ica 37 weeks, jadi nanti coba dirasain. Engap apa enggak? Kalau engap, langsung turun dan ganti ke puppy pose. Kalau enggak engap, boleh pakai posisi ini. Lurusin kakinya ke atas, kemudian kalau udah, tekuk kedua lututnya, angkat panggulnya, masukin baloknya. Baloknya melebar, bukan memanjang. Paling enak kalau ada yang bantuin sih. Nah, kalau udah masuk, taruh baloknya tepat di panggul. Jadi bukan di sakrum, di tulang ilium, panggul. Kalau udah, lurusin kakinya ke atas, jauhin bahunya dari telinga, tangannya terbuka di sini. Kita akan tahan kurang lebih 3-5 menit. Tapi kalau misalnya di posisi ini, kliennya tuh ngap atau nggak nyaman, jangan dipaksa, tekuk aja kedua lutut, angkat panggul, keluarin baloknya dari matras, misalnya kayak gini, kemudian jauhin badannya dari tembok, dan langsung miring ke arah kiri atau kanan, kemudian bangun, lakuin puppy pose saja. Oke? Ya, sekarang aku mau sambil bantuin ngecek, teman-teman boleh cobain. Nanti kalau ada yang kurang pas, aku kasih tahu. Oke, silahkan yang mau coba. Ica pakai apa itu, Ica? Sebentar, balok ya. Oke, dibantu sama suaminya aja. Terima kasih Bapak, dibantuin Mbak Ica. Ya, Oke. mohon bimbingannya ya. Siap Bapak. Yuk, bokongnya tempelin dulu ke tembok Mbak Ica. Oke. Pelan-pelan, angkat kakinya ke atas. Yes. Tekuk kedua lututnya dulu. Baloknya dibikin jangan terlalu tinggi ya, Pak. Iya. Atasnya dikasih selimut. Nah, biar nyaman. Tekuk kedua lututnya. Mbak Ica, Mbak Linda boleh angkat panggulnya, silahkan ganjel baloknya di bawah panggul. Sampai nyaman dulu. Mbak Ica udah nyaman? Rasain nyaman dulu ya. Iya. Nah, lurusin kakinya. Bukan ininya. Nggak boleh ada rasa sakit Mbak Ica. Jadi rasanya harus nyaman di panggul. Yes. Pantatnya kesembuhan. Coba. Kalau misalnya nggak bisa, ganjel pakai guling aja Pak. Guling juga boleh. Tapi gulingnya agak tebel. Tapi kalau misalnya bisa pakai balok, better pakai balok. Nah, ya guling gitu aja nggak apa-apa. Angkat panggulnya Ica. Taruh. Nah, nanti kalau nyobain, gulingnya bisa lebih tinggi aja ya Pak. Sekarang kita coba dulu ya. Lurusin, bernafas. Aku cek, kasih timer kurang lebih 3 menit ya dari sekarang. Nah, gitu. Cakep. Terima kasih. Oke, Mbak Tia ikut, Mbak Sarah ikut, Mbak Linda boleh ikut, silakan. Ya, aku timerin 3 menit. Nah, sambil menunggu, nanti aku akan kasih tambahan gerakan selain ini untuk membantu memutar sungsang. Kalau misalnya Bapak mau lihat juga sekalian, boleh, nggak apa-apa, supaya nanti bisa bantuin Mbak Ica di rumah. Oke, tahan dulu ya Mbak Ica, atur nafas. Kalau udah rasanya engap, kamu boleh tekuk kedua lutut, kemudian lakuin yang tadi aku bilang. Tapi kalau masih tahan dulu di situ ya, bernafas. Ambil beberapa nafas, lebih panjang, lebih tenang, dan lebih dalam. 1 menit lagi ya.
Buang nafasnya lebih perlahan. Tiga 30 detik terakhir, bernafas, ambil nafasnya lebih panjang, lebih tenang, kemudian lebih dalam. Buang nafasnya lebih perlahan. 20 detik terakhir, tetap bernafas. Cukup. Oke, yuk tekuk kedua lutut. Bantu diangkatin baloknya atau gulingnya boleh. Oke, pelan-pelan, turunin panggulnya pelan-pelan Mbak Ica, cakep. Jauhin badannya dari tembok, pelan-pelan jauhin badannya dari tembok, baru boleh miring kanan atau miring kiri. Oke, nah kita udah lakuin bridge tilt. Nah sekarang aku mau kasih tambahan sebelum kita melakukan savasana. Jadi kalau dari yoga kehamilan, kok janinnya misalnya belum mau berputar, moms atau teman-teman semua boleh melakukan beberapa aktivitas yang setelah ini aku ajarkan. Ini ada 2 aktivitas. Yang pertama namanya the jiggle, yang kedua namanya forward leaning inversion. Walaupun sebenarnya kalau mau muterin bayi sungsang sama lintang, ada menunya tersendiri, tapi karena kita punya keterbatasan waktu di sini, aku akan jelasin 2, namanya the jiggle, dan yang kedua namanya forward leaning inversion. Kamu boleh melakukan aktivitas ini di sepanjang masa kehamilan. Jadi trimester 1 boleh, trimester 2 boleh, trimester 3 boleh. Nah, manfaatnya adalah yang pertama, kita akan melakukan the jiggle. Jiggle itu apa maksudnya? Maksudnya badannya kayak digoyang. Gunanya untuk apa? Untuk merehidrasi fascia, merehidrasi otot-otot yang kadang-kadang kalau hidrasinya kurang di situ, dia jadi tight. Kalau tight, bayi jadi nggak nyaman. Nah, untuk itulah kita akan melakukan jiggle. Caranya gimana? Boleh dilihat dulu. Kita akan melakukannya nanti sebenarnya di atas kursi. Jadi kalau teman-teman nggak ada kursi sekarang, nggak apa-apa, nggak usah bingung. Nanti aja, coba aja dulu sambil lurusin kakinya ke arah depan. Jadi nanti kalau udah ada waktu, silahkan duduk di atas kursi. Nah, kemudian bisa dilakuin sendiri. Lurusin salah satu kaki yang mau di jiggling namanya. Jadi tangannya taruh di samping kanan, samping kiri. Ini bagus buat bantu muterin janin melintang Mbak Ica. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Ica nggak sempat lakuin sequence yoganya gitu ya, 1 jam, kamu boleh lakuin ini dulu. Supaya yang tadi aku bilang, biasanya kalau melintang, itu ada otot yang muntir, torsion. Jadi dia harus diberesin dulu ototnya. Salah satu cara yang bisa Mbak Ica lakukan adalah namanya the jiggle. Taruh tangannya di paha kanan dalam, paha dalam sama paha luar, lurusin kakinya atau yang nyaman atau tekuk aja lututnya nggak apa-apa. Terus digoyang-goyang pahanya. Bener-bener digoyang-goyang gini. Tapi jangan sampai ototnya kayak keluar-keluar gitu, jangan ya. Biasa aja, kayak di cut gitu. Jadi goyang-goyangin aja. Nah, ini dilakuin selama 5 menit. Goyang, lakuin selama 5 menit. 5 menitnya nggak cuma di sini ya, tapi dia maju sampai depan. Ya, Mbak Ica boleh lakuin sendiri atau masnya juga boleh, suami juga boleh bantu. Goyang. Nah, nanti kalau suami pas bantu, boleh sambil tiduran sampai kena bokongnya. Jadi nanti aku jelasin yang bokongnya juga ya. Yuk kita pelan-pelan jiggling bagian pahanya dulu.
Aku kasih waktu biar nggak terlalu lama karena kita punya batasan waktu semenit aja ya. Oke. Jiggle-jiggle pelan-pelan sampai depan. Pelan-pelan. Jadi kalau melakukan jiggle itu bisa di kanan dan kiri. Jangan cuma salah satu sisi. Kalau samping kanan sama kiri udah, boleh atas sama bawah. Jadi pindah atas bawah. Kasih gerakannya bertolak belakang. Pelan. Pelan-pelan maju ke depan. Nah, oke. The other side, sisi sebaliknya dulu. Nah, teman-teman boleh cobain kaki yang udah di jiggling, diangkat. Biasanya dia akan lebih ringan. Cuman karena kita jigglingnya semenit, biasanya belum terlalu kerasa. Tapi kalau jigglingnya sampai 5 menit, itu tuh kerasa banget. Jadi PR-nya Mbak Ica, boleh lakuin jiggle ya. Kayak gini dulu, sebelum lakuin gerakan yang lain. Kita jiggle sebentar, yang sisi sebaliknya. Kemudian dari atas bawah, let's jiggling. Oke, ya pada intinya the jiggle seperti itu. Yang kedua, kita akan melakukan namanya forward leaning inversion. Jadi teman-teman boleh siapin kalau mau nyoba nanti di rumah, cushion atau sofa yang agak tinggi. Jadi nggak kayak cuman guling doang, enggak, tapi dia lebih tinggi. Silahkan taruh lututnya di bagian ranjang yang di bawah gitu boleh. Atau kalau nggak ada sofa, atau kalau nggak ada cushion ditumpuk kayak aku kayak gini nih. Kemudian dari sini turun dulu kedua tangannya, bikin kayak table pose. Kemudian tekuk kedua sikunya. Tapi ingat, sudutnya jangan terlalu rapat. Kalau sudutnya rapat, dia susah muter bayinya. Jadi agak maju dikit. Nah, lihatnya ke alas, tahan 3 siklus nafas saja. Inhale, expand. Exhale, release. Inhale, expanding the belly. Exhale, release. Last one. Inhale, expanding the belly. Exhale, release. Oke, pelan-pelan bangun dan balik lagi. Itu namanya forward leaning inversion. Itu juga bisa bantu untuk muterin janin sungsang atau lintang. Nah, sudah selesai kita hari ini. Yuk kita savasana dulu yuk. Nah, savasana buat ibu hamil, kita akan tidur miring ke arah kiri. Pastiin teman-teman boleh siapin balok atau guling di samping. Kenapa? Karena kalau ibu hamil tidur miring, terus lututnya jatuh ke arah mat. Kalau gitu dilakukan terus-menerus, panggulnya nggak stabil, nggak balance gitu, itu juga bisa bikin twisting di otot bagian gluteus atau otot antara ischium sama tuberosity. Jadi bagian panggul bawahnya tuh kayaknya ototnya nge-twist, sehingga biasanya rahimnya jadi nggak balance. Ya, jadi tidurnya miring tapi ganjel pahanya. Caranya gimana? Miring seperti biasa. Kemudian tekuk kedua lutut, paha yang bagian atas ganjel aja. Boleh pakai guling, boleh pakai balok, boleh pakai apa aja. Yang penting diganjel, panggulnya netral. Yuk dicoba. Nah, dilihat dari atas dulu nih kayak gini nih. Oke, ya aku sambil
mau lihat teman-teman ya. Silakan miring, diganjel bagus Mbak Ica, bener Mbak Linda, oke Mbak Sarah, sip. Ya, yang pakai kacamata boleh dilepas, izinin aku buat membantu relaksasi akhir, kurang lebih 3-5 menit. Oke. Besok kalau Mbak Tia ada yang lebih tebel, boleh ditebelin ya, karena dia masih turun lutut kamu. Jadi takutnya nge-twist di bokong. Ya, yang lain ambil beberapa nafas, lebih panjang, lebih tenang, lebih dalam. Nah, cakep Mbak Tia. Soft and smooth inhalation, soft and smooth exhalation. Perlahan-lahan, pejamkan kedua kelopak matanya dengan lembut. Ambil beberapa nafas lebih panjang, lebih tenang, kemudian lebih dalam. Kita akan masuk ke dalam relaksasi akhir dalam 3 menit ke depan. Silahkan ambil nafasnya lebih panjang, lebih tenang, dan lebih dalam. Rilekskan mulai dari puncak kepala, rilekskan dari wajah, seluruh bagian kepala, rilekskan kedua bahu, kemudian leher, dada, perut, sepanjang tulang belakang. Rasakan rileks di panggul, di paha kanan dan kiri. Rasakan rileks di kedua lutut, kedua betis, pergelangan kaki, telapak kaki, sampai jari-jari kaki. Rasakan tubuhnya rileks dan nyaman. Izinkan masuk ke dalam relaksasi yang jauh lebih dalam saat ini. Bagus sekali. Dalam beberapa saat ke depan, kita akan menyelesaikan relaksasi akhir ini. Naikkan perlahan-lahan kesadarannya dengan sangat lembut. Naikkan kesadarannya mulai dari ujung jari-jari kaki kembali. Gerakkan jari-jari kakinya. Naikkan kesadarannya perlahan di seluruh tubuh bagian bawah hingga atas. Kemudian gerakkan jari-jari tangannya. Naikkan kesadarannya
hingga puncak kepala. Kemudian perlahan ambil nafasnya panjang, tenang dan dalam. Buang nafasnya lebih perlahan. Dan silahkan naikkan kesadarannya terus. Gerakkan jari-jari kakinya, gerakkan jari-jari tangannya. Kalau sudah nyaman, boleh buka kedua kelopak mata. Untuk yang sedang tidak hamil, boleh miring ke arah kanan, kemudian bangun. Untuk yang sedang hamil, Mbak Ica boleh tidur terlentang sebentar, tekuk kedua lutut. Kita coba belly mapping sebentar ya, Ica. Tekuk kedua lutut, Ica. Oke, kamu boleh pakai kedua telapak tangan kamu, diraba bagian perutnya. Kamu coba pegang bagian atas perut kamu dulu. Atas, itu bawah ya, Cak? Ke atas, Cak. Nah, ke atas. Coba, Ica raba bagian atas dari kiri ke kanan. Apakah dia rasanya melebar dan padat dari kiri ke kanan? Kalau ada melebar dan padat dari kiri ke kanan, Ica boleh kasih jempol, nggak usah bangun. Kasih jempol, jempolnya ke atas. Kalau nggak ada, kamu kasih jempol ke bawah. Oke, nggak ada. Sip. Sekarang aku mau minta tolong Ica pegang perut bawah. Dari perut bawah, sebelah kanan, ujung kanan, Cak, dipegang. Itu kamu susurin. Pelan, pelan, pelan. Apakah ada padat mulai dari kanan bawah kanan sampai bagian bawah kiri? Kalau ada, Ica kasih jempol ke atas. Kalau nggak ada, Ica kasih jempol ke bawah. Nah ini kalau buat teman-teman, itu kita lagi namanya belly mapping, pemetaan janin. Supaya tahu apakah janinnya melintang atau sungsang atau kepala. Coba diraba dikit aja, Cak, pelan-pelan. Nggak apa-apa kok. Oke. Lebih kerasa mana? Lebih padat mana? Padat yang sebelah kiri, bidan. Lebih padat yang sebelah kiri. Berarti sebelah kanannya air. Rasanya. Kosong, kayak kosong gitu. Kosong. Oke. Sekarang aku mau minta tolong Ica. Dari kanan atas ke kanan bawah. Coba diraba. Air atau ada benda padat. Dari kanan atas ke kanan bawah. Ada yang padat cuma kecil gitu, bidan. Di atas apa di bawah? Di bagian bawah. Di Bawah. bagian bawah Oke. ada yang Sekarang padat ya. Oke. Sekarang kiri atas sampai kiri bawah. Padatnya di mana? di kiri bawah, tapi bukan Kiri bawah. keras. Iya, nggak keras tapi padat. Nggak keras tapi padat. Oke. Berarti yang tadi Ica rasain padat semua ada di bawah ya. Atasnya kosong sama sekali ya. Di atas tengah sini ada kayak yang keras gitu, bidan, tapi tadi ada tendangan. Tendangannya di mana? Boleh kasih tahu nggak? Di sebelah sini, di atas sebelah sini. Kanan, kiri, Di tengah. di tengah. Oke. Oke, Cak. Boleh bangun, Cak. Boleh miring dulu, kemudian kamu bangun. Aku kasih tahu nih posisi. Nah, sama teman-teman sekalian semua. Nah, tadi kita barusan melakukan namanya belly mapping. Jadi bukan pemeriksaan kayak kebidanan ya. Kalau pemeriksaan kebidanan tuh namanya palpasi, tuh dia lebih dalam. Cuman kalau misalnya kayak teman-teman dari tenaga awam atau bukan dari tenaga kesehatan, bisa melakukan namanya belly mapping. Jadi belly mapping tuh minimal kita mengetahui di mana
posisi bayinya. Nah, tadi kalau yang Ica udah cerita, tadi Ica cerita tuh, bagian kanan ada kerasa padat, tapi kanan bawah. Sini kosong kan? Kosong, benar. Terus kamu telusurin lagi, bagian kiri juga ada padat, Bu Bidan. Bawah, kiri atas kosong. Gitu. Kemudian tendangannya atau gerakannya ada di tengah, bagian atas. Gini. Berarti posisi bayimu memang lagi lintang, Cak. Lintang, hadapnya agak sedikit ke atas. Nah, saran aku, kalau misalnya ini Ica udah 37 weeks, biasanya dikasih sama dokter waktu 2 minggu lagi. Maksimal 39 weeks biasanya. Untuk bisa muter janin sungsang. Jadi kalau teman-teman juga punya kondisi klien kayak Mbak Ica, boleh dimaksimalin dengan yoga yang tadi aku berikan, atau gerakan yang tadi, Cak, jiggle sama forward leaning inversion. Tapi tolong lakuin tiap hari ya, jangan cuma sekali-kali aja. Dalam seminggu, coba Ica fokus jiggle sama forward leaning inversion. Berapa kali melakukannya? Jiggle sisi kanan 5 menit, jiggle sisi kiri 5 menit, kemudian habis itu forward leaning inversion, 3 siklus nafas. Cuman 3 siklus nafas saja. Tapi kalau bisa tiap hari, ikhtiarnya gitu dulu. Nah kalau seminggu nanti dilakuin ini sambil yoga kehamilan, kalau Ica di sini nggak tahu aku dapat rekamannya atau enggak, tapi kalau misalnya rekamannya nggak dapat, Ica boleh akses di YouTube aku, Tantri Maharani Stiorini, itu juga ada sekuen untuk bayi sungsang. Ica lakuin seminggu full. Kalau misalnya udah dilakuin seminggu full, kamu kontrol ke dokter, kok belum muter, berarti butuh aktivitas lainnya. Nanti Ica boleh DM aku di Instagram ya, nanti aku kasih treatment yang lebih. Oke? Nah, nggak kerasa nih, udah 10.34. Nanti aku dicolek-colek sama teman-teman Yoga Live. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ica, Mbak Linda, atau Sarah, atau Mbak Tia? Siapa tahu ada kliennya. Bu Bidan, Boleh. kan perut Ica tuh waktu itu hamil gantung ya. Terus disuruh pakai maternity belt. Apa ada ngefeknya ke posisi janin sekarang? Oh iya bisa Ica. Jadi hamil gantung itu salah satunya karena otot kita punya ligamen. Jadi orang hamil itu ada namanya broad ligament. Broad ligament tuh di sini, Cak. Nih, dia tuh yang ngejaga rahim tetap pada tempatnya. Permasalahannya ligamen kamu ini nggak terlalu kuat. Jadi semakin besar kehamilan, dia semakin longgar gitu loh, Cak. Akhirnya bayinya jadi lebih mudah buat berputar. Makanya tadi aku nanya, air ketubannya banyak nggak? Enggak, Mbak. Oke, berarti kalau nggak banyak, salah satunya karena itu juga bisa. Berarti kalau Ica punya perut menggantung, satu hal yang aku mau tambahin adalah Ica latihan belly breathing yang tadi di awal udah kita coba ya. Masih ingat? Ambil nafas dari hidung, kembangin perut. Saat buang nafas, karena Ica punya kondisi otot ligamennya sedikit loose, saat buang nafas, perutnya sedikit ditarik ya, Cak. Gak usah dikunci, nggak boleh kalau prenatal yoga dikunci. Tapi ditarik sedikit, supaya apa? Supaya ligamennya ini dia bisa lebih kuat gitu, menjaga kehamilan. Supaya kalau bayinya udah oke, dia nggak muter-muter lagi. Gitu. Tapi ikhtiar dulu 1 minggu. Kalau seminggu udah dicoba segala macam, kita udah coba kok belum muter, nanti coba kasih aktivitas tambahan. Kalau aktivitas tambahannya seminggu lagi belum muter lagi, ya berarti baby kamu minta lahirnya ya posisinya ya nggak kepala di bawah berarti. Tapi kan kita udah maksimalin dulu, gitu ya. Oke? Nanti kalau ada apa-apa boleh DM aku di Instagram Tantri Maharani Stiorini ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau nanya sebelum kita selesai?
Tidak ada yang menanya. Kalau ada yang menanya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak Mbak Sarah, makasih Mbak Linda, makasih Mbak Tia, luar biasa ikut kelas aku kali ini, temenin aku sama Mbak Ica dan babynya. Kita selesaiin bareng-bareng ya. Yuk hangatin kedua telapak tangannya semuanya. Ambil beberapa nafas lebih panjang, lebih tenang, kemudian lebih dalam. Boleh taruh kedua telapak tangannya di perut. Ambil nafasnya. Buang nafasnya perlahan. Sampaikan terima kasih kepada tubuh, terima kasih kepada janin. Anakku sayang, terima kasih anak sudah menemani ibu untuk latihan hari ini. Semoga setiap aktivitas yang ibu lakukan dapat bermanfaat. Silahkan ambil nafasnya panjang, masukkan ketenangan ke dalam diri, buang nafas perlahan, ungkapkan syukur. Terima kasih untuk berbagi energi yang baik dalam sesi ini dengan saya dan para ibu hamil, juga adik janin di dalam rahim. Semoga yoga kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga damai di hati saya selalu terhubung menjadi damai di hati teman-teman dan hati janin. May peace always be with you. Yoga kali ini selesai. Terima kasih. Namaste. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Silahkan ikut kelas-kelas lainnya. Ica nanti dicoba dulu ya. Kalau ada mau tanya-tanya boleh DM aja. Oke, kita foto bersama dulu boleh? Kakak Mimi boleh bantu foto ya sebelum kita selesai. Oke, senyum yang paling cantik. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak semuanya. Aku izin end meeting. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. I love you all. Terima kasih.